Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya kami mohon maaf kepada jamaah sekalian telah mengganggu kegiatan ibadah sunnah jamaah Jumat sekalian. Perkenankan kami dari DKM Nurul Iman, Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira, menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan ibadah Jumat pada hari ini, Jumat 27 Sya'ban 1445 Hijriah, 8 Maret 2024 Masehi, yang bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Al-Ustadz Wahyu Sukmana SOSI, yang alhamdulillah beliau berada di Masjid Nurul Iman dengan tema khutbah yaitu Ramadan Taman Surga. Kemudian yang bertindak sebagai muadzin dari organik Rumah Sakit Dustira untuk waktu adzan Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 12:04. Ada sekitar beberapa menit lagi menuju pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya kami laporkan Kas DKM Nurul Iman Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira. Saldo DKM sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 yaitu sebesar Rp7.243.000. Pendapatan kotak amal Jumat lalu yaitu sebesar Rp3.241.000. Jumlah kas sementara yaitu sebesar Rp10.484.000. Pengeluaran yang pertama, operasional kegiatan masjid yaitu sebesar Rp2.500.000. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana masjid yaitu sebesar Rp880.000. Jumlah pengeluaran yaitu sebesar Rp3.380.000. Sisa saldo sampai dengan hari ini yaitu sebesar Rp7.104.000. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah sekalian yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak di Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira, juga para dermawan tetap Jumat Berkah yang telah istiqomah menyediakan makanan bagi jamaah Jumat. Kemudian kami informasikan selama bulan Ramadan kegiatan Jumat Berkah akan dialihkan ke penyediaan takjil. Untuk itu kami juga menerima bagi siapa saja yang ingin ikut menyediakan takjil di Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira. Semoga apa yang telah diinfakkan dalam bentuk apapun dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian demi ketertiban, kekhidmahan dan kekhusyuan ibadah Jumat kita pada hari ini, dimohon untuk memenuhi saf yang masih kosong, baik itu di lantai 1 ataupun di lantai 2. Jamaah yang ada di belakang bisa merapat ke depan, memenuhi saf depannya yang terlihat masih kosong. Untuk sementara waktu, bagi jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi handphone, harap dinonaktifkan atau dirubah ke mode silent atau getar. Simpan barang berharga jamaah sekalian di tempat yang aman. Kami menyarankan untuk menyimpan sandal, tas, dan sepatu jamaah sekalian pada loker penyimpanan sebelah kanan masjid di bawah tangga menuju ke lantai 2. Bagi jamaah sekalian yang membawa kendaraan, dipastikan telah diparkir dalam kondisi yang aman, tidak tertinggal kuncinya di kendaraan jamaah masing-masing. Mari saling amankan dan saling jaga demi ketertiban bersama. Kemudian diupayakan untuk tidak mengobrol pada saat ibadah Jumat berlangsung, dan bagi anak-anak dimohon untuk tenang dan khidmah mengikuti kegiatan ibadah Jumat serta memenuhi seluruh rukun fardunya demi kesempurnaan ibadah Jumat kita pada hari ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, Jumat hari ini merupakan Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Jumat depan kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Untuk itu kami sampaikan beberapa kegiatan yang akan berlangsung di Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira selama bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama yaitu salat tarawih, yang kedua tahsin tilawah Al-Quran dilaksanakan setiap hari Selasa ba'da duhur, kemudian kultum Ramadan setiap hari Rabu ba'da duhur,
Yang keempat, kajian bedah buku dari Dr. Haji Unanggani dilaksanakan hari Senin dan Kamis ba'da duhur. Kemudian yang kelima, kajian kitab Riyadhus Shalihin dilaksanakan hari Kamis ke-1, 3, dan ke-4 ba'da subuh. Kemudian yang keenam, tahsin Al-Quran pagi dilaksanakan hari Sabtu ba'da subuh. Yang ketujuh, Masjid Nurul Iman, Rumah Sakit Dustira juga menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak, dan sedekah. Semua kegiatan yang dilaksanakan terbuka untuk umum, tapi kami mengharapkan semua kegiatan dapat dimaksimalkan oleh organik Rumah Sakit Dustira, karena ini masjid kita, amanah dari pimpinan kita. Mari kita makmurkan bersama, terlebih nanti pada bulan Ramadan. Mari kita bulatkan hati, kuatkan tekad untuk dapat mengisi bulan Ramadan dengan warna-warni ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk disampaikan umur kita pada bulan Ramadan dan diberikannya kekuatan untuk kita dapat mengoptimalkan bulan Ramadan nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya kami informasikan seperti biasa setelah pelaksanaan sholat Jumat kita akan melaksanakan doa bersama. Untuk itu kami menghimbau kepada jamaah sekalian dimohon tidak dulu beranjak setelah sholat Jumat. Kita sama-sama melaksanakan doa bersama yang akan dipimpin oleh khatib. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin itu saja merupakan maklumat yang dapat kami sampaikan. Semoga salat Jumat kita pada hari ini merupakan salat Jumat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الله اللهم بارك إنه Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang Allah sengaja datangkan untuk kita setiap tahun. Allah mendatangkan bulan Ramadan dikarenakan Allah ingin memuliakan dan memanjakan hamba-Nya. Sebagaimana manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam alaihissalam ditemani dengan istrinya, diciptakannya dengan penuh kemuliaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdua tinggal di surga dengan dimanjakan tanpa bersusah-susah dalam kehidupannya. Tetapi kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa melakukan sebuah pelanggaran, mereka berdua diusir dari surga menuju dunia. Dan di dunialah mulai kehidupan itu memiliki banyak kesulitan, banyak kesukaran. Tetapi Allah pun tetap ingin memuliakan dan memanjakan hamba-Nya. Yaitu diantaranya di bulan Ramadan yang disebut dengan penuh berkah itu, karena disitulah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan itu telah diturunkannya Al-Quran. Di mana Al-Quran itu diturunkan tujuannya adalah menjadi petunjuk bagi manusia. Dan juga menjelaskan petunjuk itu sendiri. Serta menjadi pembeda. Dan inilah keberkahan pertama di bulan Ramadan. Seseorang yang melaksanakan sebuah perjalanan, jika tidak tahu jalan, dia akan tersesat. Seseorang yang melaksanakan sebuah pekerjaan, kalau tidak punya ilmunya, dia pasti akan mengalami kebuntuan dalam pekerjaannya. Seseorang yang sedang berkarya, kalau tidak punya pengetahuan, pasti dia akan memenuhi kegagalan dalam kehidupannya. Dan Allah memahami hamba-Nya. Nabi Adam turun ke dunia, tidak tahu apapun dengan isi dunia itu. Sebagaimana halnya hari ini pun kita hadir di dunia dengan segala ilmu yang sudah ada di negeri ini atau di dunia ini. Kita pun tetap tidak tahu apa-apa dengan dunia ini. Dunia masih penuh dengan rahasia. Dunia masih penuh keajaiban yang hanya Allah tahu. Dan Allah menurunkan Al-Quran akan memberikan petunjuk pada manusia untuk berjalan hidup di dunia ini. Agar kembali manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimanjakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Tentunya karena waktu yang sangat singkat di khutbah Jumat ini, mungkin setelah pulang dari sini silakanlah dibaca ayat-ayat Ramadan, tepatnya surah Al-Baqarah mulai 183 sampai 187. Kita coba lihat ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ayat ini dimulai dengan seruan Allah atau panggilan Allah, panggilan sebaik-baik panggilan untuk manusia. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ini panggilan sebaik-baik manusia? Panggilannya. Karena siapapun orang yang beriman pasti akan kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak peduli hamba yang dipanggil ini berapa banyak dosanya. Bahkan Allah enggak peduli orang yang disuruh ini berapa kekufurannya. Tapi semua yang mau mendengarkan panggilan ini Allah seru ya ayyuhalladzina amanu. Betapapun berapa banyak dosa dia pasti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah letaknya seorang hamba akan dimuliakan dan dimanjakan Allah. Hadirin sidang Jumat, saat berbicara dimuliakan seperti di surga, dimanjakan seperti di surga, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW ketika menghadapi Ramadan dan tepatnya di hari pertama Ramadan, penuh gembira Rasulullah menyampaikan pada murid-muridnya yang notabene adalah para sahabat, qad ja'akum Ramadan. Yang mana suasana sedang menanti kabar datangnya Ramadan. Kata Rasulullah, sesungguhnya telah datang pada kalian hari ini bulan Ramadan. Lega mereka semua bergembira. Apa yang membuat mereka gembira? Kata Rasulullah, syahrul mubarak. Bulan itu penuh keberkahan. Iftaradahu alaikumus siyama. Nah, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Sebagaimana ayat tadi pun juga kutiba alaikumus siyam. Orang yang tidak beriman atau orang yang tidak mengetahui atau tidak memahami, dia akan merasa berat, merasa kesulitan dengan berpuasa. Dan memang hakikatnya begitu secara manusiawi, puasa itu berat. Jika tidak percaya, silakan tanya pada diri sendiri. Apakah setiap Senin Kamis kita suka berpuasa atau tidak? Atau setidaknya pesan Rasulullah setiap bulan, tengah bulan, Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 berpuasa atau tidak? Umumnya masyarakat Islam kita ini kalau sudah berbicara puasa berat. Alasannya panas. Alasannya capek kerja. Banyak alasan. Padahal kelak nanti pun Ramadan panas. Bahkan mungkin akan lebih panas karena sudah mendekati musim kemarau. Dan musim Ramadan pun nanti adalah semua kita yang kerja, ya kerja tetap. Tapi kita akan menyaksikan nanti di bulan Ramadan justru mayoritas orang berpuasa. Karena Allah ingin memuliakan hambanya. Yang tadinya berat dimudahkan dengan tadi pertama panggilan amanunya. Yang kedua kalimat kutiba alaikumus siyam. Ayat Allah tidak pernah menyebutkan wajib itu puasa. Tapi kutiba akar katanya dari kataba. Dituliskan. Bahwa telah dituliskan puasa itu. Nggak ada kalimat diwajibkan. Tetapi para ulama menafsirkan apa maksud dituliskan. Oh, ditetapkan. Apa maksud ditetapkan? Ya diwajibkan puasa. Tapi bahasa disodorkan oleh Allah penuh keringanan dan kemuliaan. Bahwa sungguhnya Ramadan tidak atau puasa tidak wajib. Seseorang kalau diperintah sesuatu pasti merasa berat. Apalagi sedang asik dengan pekerjaannya. Seorang anak, sebutlah namanya si Wahyu, dipanggil oleh ayahnya, yuk cuci mobil, bantu dong bapak. Kamu ini mintanya jajan terus. Berat si orang anak diperintah begitu. Dia sedang asik main game. Tapi beda bahasa ketika seorang ayah mengatakan, yuk, kamu ini orang soleh, kamu ini orang baik. Kamu mau HP kan? Yuk kita cuci bareng mobil kita. Dia dengan senang hati berangkat sama ayahnya mencuci mobil itu. Pertama dipuji dirinya, padahal mungkin ayahnya tahu betapa nakalnya anak itu, tapi disebut soleh, disebut pintar. Bahkan disebutkan keinginannya apa, diajak bersama-sama dalam melaksanakan tugas mencuci mobilnya. Dia senang hati. Sebagaimana ayat itu dilanjutkan oleh Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa berpuasa itu bukan hanya kalian saja yang diwajibkan, tapi orang dahulu pun juga telah diwajibkan.
Sehingga merasa ada kebersamaan umat yang lalu dengan hari ini. Bahwa kita pun sama-sama berpuasa. Bahkan kalau kita melihat betapa ilmu tentang puasa, kita ini lebih ringan berpuasanya ketimbang orang-orang yang terdahulu. Setidaknya generasi Islam pertama aja dicontohkan. Para sahabat dulu kesulitan betul berpuasa. Karena waktu itu awal pertama puasa diwajibkannya di bulan Ramadan. Mereka boleh makan minum hanya dari maghrib ke isya. Setelah itu nggak boleh makan lagi. Kita diberi keluangan oleh Allah sampai datangnya fajar. Masih boleh makan minum. Yang disebut makan sahur. Generasi pertama tidak. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian dalam hadis tadi, Allah memuliakan hambanya dengan kalimat kata Rasulullah, tuftahu fihi abwabul jannah. Kenapa diwajibkannya puasa? Karena dibuka pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar kita membayangkan dibuka pintu surga, membayangkannya nanti di akhirat. Itu sudah pasti. Tetapi yang dimaksud kalimat tuftahu abwabul jannah ini adalah inilah datang Ramadan di dunia dibuka pintu surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa siapapun yang masuk ke bulan Ramadan dengan melaksanakan titah dan perintah Allah, di antaranya berpuasa, dia akan dimuliakan dan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ayat berikutnya 184. Ayyaman ma'dudat. Allah tidak nyuruh puasa itu 1 bulan. Tapi kata Allah, ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari saja. Psikologi manusia kalau berbicara beberapa hari nggak sampai seminggu. Kalau udah 7 hari mengatakan baru seminggu. Tapi kalau kurang dari 7 hari, beberapa hari saja. Itu bahasa Allah, ayyaman ma'dudat. Kemudian kalimat berikutnya Allah tidak menerangkan tentang puasa itu apa. Tetapi Allah menerangkan tentang keringanan-keringanan yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang siap berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sedang sakit, barang siapa yang sedang safar, boleh meninggalkan puasa. Wajib tapi boleh meninggalkan puasa. Betapa ringannya. Sehingga orang ketika masuk puasa, oh ternyata boleh tidak puasa juga. Bukan harus, tapi boleh. Tapi risikonya dia harus membayar di hari berikutnya. Kategori sakit, kategori safar tidak pernah dijelaskan oleh Al-Quran dan tidak pernah dijelaskan oleh hadis juga. Tentang sakitnya harus kayak apa. Misalkan kalau itu sakit, boleh meninggalkan puasa. Kalau khatib ini tinggal di Cimahi, karena nggak biasa datang ke kota baru, itu safar boleh meninggalkan puasa. Tapi bagi orang yang tinggalnya di kota baru, bolak-balik tiap hari ke sini, sudah nggak boleh lagi, karena bukan safar lagi, udah tiap hari begitu. Bahkan mereka yang sudah tidak mampu berpuasa pun juga, mereka boleh mengganti, nggak perlu bayar puasa di hari yang lain, tapi mengganti dengan bayar fidyah. Memberi makan fakir miskin. Tetapi ayat ini belum tuntas. Di mana kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik, la'allakum tuflihun. Jika kalian itu mengetahuinya. Arti sakit apapun dia akan berpuasa kalau tahu ilmunya. Perjalanan berat kayak apapun dia akan berpuasa kalau tahu ilmunya. Karena membayar qada itu lebih berat daripada puasa di bulan Ramadan sendiri. Kenapa? Karena di bulan selain Ramadan berat puasanya. Kita sendirian puasanya. Sebagaimana Senin Kamis nggak pernah dilakukan karena merasa beratnya. Sehingga mungkin hanya 3 hari kita meninggalkan puasa. Bisa ditunda-tunda sampai Sa'ban belum selesai bayar puasanya. Betapa beratnya. Sehingga betapapun sakit. Apalagi kalau tahu di mana kalimat yang disampaikan dalam nasihatnya pada kita. Ada yang mengatakan ini hadis Rasulullah atau pepatah dalam kalimat Arab. Sumu tasih. Puasa itu sehat.
Kalau orang tahu kalimat di puasa itu sehat, orang sakit pun akan puasa. Bahkan Rasulullah sendiri pun juga. Di mana tahun kedua setelah hijrah, tepatnya adalah Perang Badar. Perang Badar ya safar. Dari Madinah menuju Badar itu ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda, ada yang unta. Dan bukan sekedar berjalan kaki, tapi peperangan dilakukan di zaman itu. Mereka tidak batal puasa. Kenapa? Mereka tahu ilmunya, tahu pengetahuan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bayangkan oleh kita surga itu hadir di bulan Ramadan. Sehingga nanti menjadi evaluasi bagi kita saat masuk Ramadan, adakah kesulitan dalam hidup ini, adakah kesusahan dalam hidup ini. Ketika masuk Ramadan banyak kesulitan dalam kehidupan ini, tandanya kita sedang tidak di dalam surga Allah Subhanahu. 185 Allah mulai menjelaskan kapan itu puasa diwajibkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebelum Allah mewajibkannya, menyuruh puasa manusia, diterangkan dulu bahwa Ramadan itu turunnya Al-Qur'an tadi. Akan diberi berkah manusia dengan Al-Qur'an. Karena dengan petunjuk-petunjuk itulah berkah. Tetapi seringkali manusia abai dan lalai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baru kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Kalau kalian hadir di bulan Ramadan, menyaksikan datangnya hilal di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Berpuasa disuruh Allah di bulan Ramadan, kenapa? Agar manusia mau berinteraksi dengan Al-Quran. Karena yang membuat manusia tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran adalah karena kesibukan duniawinya. Dan kita tahu bahwa Ramadan datang tiap tahun, puasa diwajibkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang sederhananya lah imsak, menahan diri. Dari apakah kita menahan dirinya? Dari simbol-simbol dunia. Allah hanya dan Rasulnya hanya menyebut simbolnya saja, yaitu kebutuhan manusia dasarnya cuma 2 saja. Kebutuhan perut dan kebutuhan seksualnya. Itu yang ditahannya. Tapi gara-gara 2 kebutuhan itulah manusia habis di dunia itu. Sibuk dengan dunianya. Sampai berlebihan dan lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga datang Ramadan agar manusia dapat berkah. Udah tinggalkan dunia. Mulai dari makan yang disebut halal, makan itu. Hubungan suami istri yang halal, tinggalkan ketika berpuasa. Sibukkan dengan petunjuk Allah Al-Quranul Karim. Ayat kalimat berikutnya Allah mengulang keringanan di bulan Ramadan. Dengan dimaksudkan tujuannya. Kenapa Allah berikan keringanan-keringanan? Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Allah menurunkan Al-Quran. Allah mewajibkan puasa. Allah memberikan keringanan walaupun diwajibkannya kita berpuasa. Tujuannya Allah hendak menginginkan kita ini hidupnya mudah. Sampai Allah mengulang dengan kalimat negasinya. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kalian hidupnya susah. Sekali lagi bahwa ketika masuk Ramadan ada kesusahan dalam hidup. Tandanya kita melakukan pelanggaran. Sehingga kesusahan terjadi sebagaimana Nabi Adam alaihissalam yang sudah menikmati hidup di surga bebas melakukan apapun. Hanya 1 pelanggaran dilakukan Nabi Adam. Dia pun mengalami kesulitan dalam hidupnya sampai diusir dari dunianya. Kelak kita pun begitu. Saat kita melanggar 1 saja apalagi banyak sekali pelanggarannya. Kesulitan akan bertubi-tubi datang. Tinggal di surga tidak ada kesulitan. Ramadan adalah seperti kita tinggal di surga, nggak ada kesulitan. Allah menurunkan ini tujuannya agar kita la'alakum tashkuru, supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mustafa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ayat 186 Allah melanjutkan memuliakan hambanya dengan kalimatnya wa idza sa'alaka ibadi
anni fa inni qarib. Hai Muhammad, jika ada yang bertanya tentang diriku, jawab aku itu dekat. Allah itu dekatnya dengan surga. Siapa yang tinggal di surga, dekat dengan Allah. Ayat ini, ayat di bulan Ramadan. Bahwa siapapun ketika masuk bulan Ramadan, melaksanakan titah perintah Allah, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Allah dekat, bukan kita yang mendekat, tapi Allah yang lebih mendekat daripada kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bahwa Allah adalah ingin mengabulkan permohonan hambanya yang memohon pada aku, kata Allah. Sehingga inilah keberkahan yang utama di bulan Ramadan. Bahwa orang yang berpuasa, bukan Ramadan saja, siapapun yang berpuasa, kapanpun berpuasa, doanya akan diijabah karena dekatnya dengan Allah. Kapankah doa itu diijabah? Saat dia mulai menahan diri. Ini perlu diketahui oleh kita, bahwa saat kalau kita makan sahur jam 4, umumnya manusia kosong perutnya 6 jam berikutnya. Jadi sekitar jam 10-an lah mulai lapar. Semua orang puasa itu lapar. Tetapi kenapa dia berpuasa? Menahan rasa lapar itu. Disitulah mulai doa-doa dia akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya saat akan berbuka. Saat maghrib tiba, disitulah doa itu akan diijabah yang cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seringkali kita salah kaprah. Yang harusnya saat mau berbuka itu berdoa pada Allah sebanyak-banyak keinginannya, tetapi kita sibuk dengan berbukanya. Walaupun ada yang mau komentar, Ustaz, saya pun berdoa, apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu doa, tetapi itu doa pembuka. Belum minta apapun kita. Baru mengatakan, ya Allah, engkau merintahkan aku puasa, aku sudah puasa hari ini. Ya Allah, engkau merintahkan aku berbuka, aku akan berbuka hari ini. Berikan nikmat dengan rezeki itu. Tapi belum banyak minta. Silakanlah minta sebelum memasukkan makanan ke dalam mulut kita ini. Sebanyak apapun silakan, Allah akan dengar dan Allah akan ijabah doa itu. Saat puncak-puncaknya diri kita menahan diri, dikabulkan oleh Allah. Tidak pandai berbahasa Arab, menggunakan bahasa sendiri itu lebih utamakan kita paham apa yang didoakan oleh kita. Ya Allah minta rezeki, ya Allah minta anak soleh, ya Allah minta istri saya yang setia, ya Allah segala macam mintalah pada Allah. Walaupun tetap dibatasi karena juga berbuka harus disegerakan. Tetapi biasanya kalau orang akan merasakan doa-doanya diijabah, ketika dia merasakan lezatnya dalam berdoa. Dia sudah nggak mikir lagi doanya diijabah Allah tidak, tapi dia asik berdoa pada Allah. Disitulah waktu-waktu yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kehidupan di surga semuanya nggak ada yang bekerja, semuanya menikmati hidangan Allah. Dan begitulah Ramadan, dengan berdoa dia akan dimanjakan, dimuliakan oleh Allah dengan menikmati hidangan-hidangan Ramadan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan Ramadan akan datang banyak berdoa pada Allah dengan khusyuk penuh kelezatan dalam berdoa, bahwa yakin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah setelah itu baru makan minum yang bisa dimakan oleh kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita akan masuk ke Ramadan dengan penuh kesiapan, meraih Ramadan dengan menjadikan Ramadan surga kita sebelum kita meraih surga yang hakikinya di surga Allah di akhirat nanti. Karena nikmatilah surga itu di dunia sebelum sampai di akhirat nanti. Karena kalau dunia sudah dijadikan surga oleh kita, kita akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak kemudian hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan.
Allahumma sallimna ila Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Wa tusallimhum minna mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Silakan pada jamaah yang dirahmati dan dicintai Allah agar segera merapatkan dan meluruskan safnya. Diingatkan kembali rapatnya saf, bahu dengan bahu bersentuhan, kaki dengan kaki bersentuhan kiri kanan. Lurusnya saf, jari-jari kakinya sejajar. Insya Allah pahala berjamaah tergantung rapat dan lurusnya saf kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Hadirin sidang Jumat, bagi yang berkenan mari kita sama-sama berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama membaca istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adini sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Malik. Limpahkanlah keselamatan, kesehatan, kelancaran bagi seluruh prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas khususnya untuk jajaran Kodam Siliwangi, Kodam 3 Siliwangi.
Jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah yang senantiasa meningkatkan profesionalisme kerja, soliditas dan loyalitas terhadap satuan, serta jagalah netralitas TNI dan PNS, sehingga menjadi pribadi yang amanah, jujur, profesional, dan istiqomah dalam kebaikan, terhindar dari keburukan dan bersih dari pelanggaran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, karuniakanlah kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun tidak, diberi kesembuhan sedia kala dan keluarga yang mengikhtiarkannya diberi kesabaran, kelancaran dalam segala urusannya. Ya Allah, Ya Karim, anugerahkan negeri kami tercinta Indonesia dengan keberkahan, dijauhkan dari segala balai, musibah dan bencana, dijadikan para pemimpinnya yang amanah, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Ya Azizun, bulan Ramadan sudah menyambangi kita dan datang, maka sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami dan sampaikanlah kami dengan selamat ke dalamnya dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pemimpin kami dan para pendahulu kami, dan tuntunlah kami untuk senantiasa melakukan ketaatan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ya Allah, terimalah doa-doa dan kita kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Fi barakati al-Fatihah. Alhamdulillah.